Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Pagi Jikit, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oh ya, Jikit, hari ini kita mau beribadah. Siap Jikit? Siap. Semuanya siap? Kita mau nyanyi satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari-hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kali lagi sedikit. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jikit, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, karena Tuhan telah menolong kami, sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah walaupun lewat online. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di hati kami. Berikan kami semangat supaya kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang langsung mau ajak kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bersukaria. Kita memuji Tuhan. Kita nyanyi aja ya Rasa Hermani ya. Ya, saya sudah nggak sabar mau nyanyi. Ayo musik. Musik! Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Oke G-Kids, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Halo, selamat datang di channel yang paling menyenangkan, yang paling seru, dan yang paling cute. Bersama dengan Lause Vero, hari ini kita akan main game bersama-sama. Lause sudah mengundang 2 orang tamu yang istimewa, yaitu... Halo teman-teman, nama saya Kanaka. Dan satu lagi. Halo teman-teman, nama saya Kasya. Hari ini kita akan main games yaitu kamu pilih yang mana. Tepuk tangan semuanya. Nah, Kanaka dan Kasya, kalian boleh memilih dari antara 3 kotak yang ada di sini. Kalian pilih salah satu ya. Yang sudah dipilih tidak boleh dipilih lagi. Nah, sekarang mulai dari Kanaka. Kanaka, kamu pilih kotak yang mana? Aku pilih yang besar, soalnya kalau kotaknya besar, pasti isinya besar dan bagus. Oke, boleh kamu ambil sekarang. Nah, sekarang kita buka ya kotaknya. Apakah isinya benar, besar dan bagus? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk kita buka, unboxing. Kosong. Isinya apa? Kosong. Wah, isinya ternyata kosong. Oke, selanjutnya Kasya, kamu pilih kotak yang mana? Yang ungu. Oh, yang ungu. Ayo dipilih. Kenapa kamu pilih yang ini? Pak, pasti isinya bagus. Isinya bagus ya? Kalau gitu kita lihat ya, apakah benar isinya bagus ya? Yuk kita unboxing, kita buka. Yuk kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata isinya kosong. Nah, ternyata masih ada 1 kotak lagi. Ini kotak yang jelek, kotak yang kecil. Apakah menurut kalian isinya juga jelek? Ada yang mau tahu isinya apa? Saya. Mau lihat? Oke, kita unboxing sama-sama. 1, 2, 3. Isinya adalah kue donat. Ternyata kotak yang jelek ini ada isinya, dan isinya bisa dinikmati. Nanti kita akan berbagi ya. Kita makan donatnya sama-sama. Hari ini kita belajar bahwa seringkali kita melihat sesuatu dari luarnya saja. Tapi kita lihat sama-sama tadi ya, 2 kotak yang bagus ternyata isinya
kosong. Sementara kotak yang jelek ada isinya dan bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, mata kita terbatas untuk melihat apa yang ada di dalam. Kita hanya seringkali melihat apa yang ada di luar. Hari ini kita belajar dari Heroes of the Bible yang satu ini. Lause punya clue-nya. Kalian tahu nggak siapa? Ah, bukan. Masa pakai bandul gajah? Bukan ini. Sekali lagi ya. Ya, benar ini. Apa ini? Mahkota. Siapa yang tahu? Ada seorang nabi bernama Samuel. Hatinya sangat sedih karena raja yang pernah diurapinya tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memintanya datang kepada seorang bapak bernama Isai untuk menemukan seorang raja yang baru. Nabi Samuel berkata kepada bapak Isai, "Aku ingin bertemu semua anak laki-lakimu." Ketika Nabi Samuel melihat 7 anak laki-laki yang nampak kuat dan gagah, ia berpikir bahwa mungkin merekalah yang dipilih Tuhan. Akan tetapi Tuhan justru berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang aku lihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi aku melihat hati." Nabi Samuel bertanya lagi, "Apakah Bapak Isai masih memiliki anak laki-laki yang lain?" "Ya, ada seorang lagi yang bernama Daud. Dia sedang ada di padang mengembalakan domba-domba." Ketika melihat tubuhnya yang kecil, Nabi Samuel berpikir pasti bukan dia. Tetapi Tuhan berkata bahwa Daudlah yang dipilihnya untuk diurapi sebagai raja berikutnya. Kids, kita belajar bahwa Tuhan tidak melihat yang dari luar. Dia melihat dari dalam, yaitu dari sini, dari hati kita. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tidak pernah salah. Dia melihat semua yang ada di dalam hati kita. Tuhan melihat hati Daud. Hati Daud yang selalu mengasihi, memuji, dan menyembah Tuhan. Daud selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Daud tidak hanya memuji Tuhan pada saat dia berada di padang bersama dengan domba-domba, tetapi di dalam kehidupannya dia selalu percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak heran Roh Tuhan bersama dengan Daud. Daud yang masih kecil dapat mengalahkan raksasa Goliat yang sangat besar. Sementara kakak-kakaknya yang gagah perkasa dan semua prajurit Israel ketakutan. Itu sebabnya ia disebut sebagai orang yang dekat di hati Tuhan. Demikian juga dengan hari ini. Tuhan juga melihat hati kita. Dia ingin supaya kita memuji Dia, menyembah Dia, beribadah kepadanya, dan percaya mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Saat ini kita melakukan segala sesuatu secara online. Kita belajar online, melakukan games online, dan juga beribadah secara online. Lause tidak tahu ketika kalian beribadah di rumah, apakah kalian sungguh-sungguh atau tidak. Apakah kalian main sendiri, ataukah kalian sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan baik? Apakah kalian dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan baik? Lause tidak tahu. Lause juga tidak tahu apakah di rumah kalian berdoa dengan baik. Lause juga tidak tahu apakah kalian hidup dengan baik, dengan taat kepada orang tua. Ya. Oleh karena itu, hari ini Lause mengajak kalian semua untuk sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati kita, karena Tuhan melihat hati kita. Pada minggu pertama, Lause Yogi mengatakan bahwa ibadah itu bukan hanya hari Minggu ketika kita mengikuti ibadah online, tapi setiap hari kehidupan kita juga adalah ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, walaupun tidak ada yang tahu, walaupun tidak ada yang melihat, kita harus hidup dengan baik, tidak melakukan yang jahat, taat kepada orang tua, melakukan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati.
Selanjutnya, kita juga harus beribadah dengan sungguh-sungguh ketika hari Minggu, walaupun mengikuti ibadah online ya. Karena ada banyak hal termasuk kesukaan kita yang bisa menjadi ilah lain atau Allah yang lain yang menggantikan Tuhan. Minggu lalu Pak Wendy bercerita bahwa kita harus sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan, berbakti hanya kepada Tuhan. Jangan ada satupun yang menggantikan Tuhan, seperti bangsa Israel yang menggantikan Tuhan dengan lembu emas. Itu sebabnya walaupun beribadah dari rumah, walaupun kita sedang menatap layar handphone atau layar komputer atau layar televisi kita ketika kita beribadah, kita tetap harus sungguh-sungguh karena Tuhan melihat hati. Kids, tidak ke gereja bukan berarti tidak dapat beribadah, karena ibadah itu bukanlah tempat. Ibadah itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatiku. Tuhan melihat hatimu, hatimu, hatimu. Tuhan melihat hatimu, melihat hatimu. Tuhan melihat hatiku, hatiku, hatiku. Tuhan melihat hatiku, melihat hatiku, melihat hatiku, melihat hatiku. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7c. 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa Tuhan melihat hati kami. Orang lain tidak tahu apa yang kami lakukan ketika kami beribadah atau ketika kami berada di rumah, tapi Tuhan tahu. Tuhan tolong setiap kami, ampuni kami kalau selama ini kami tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami melewati bagian-bagian dari ibadah dan hanya memilih bagian-bagian yang kami sukai. Tuhan tolong kami jika di dalam kehidupan kami terus berbuat dosa, kami tidak taat kepada orang tua. Tolong kami Tuhan, supaya seluruh hidup kami boleh menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, sebab Tuhan melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan segenap hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.